PQ. Q, jauhnya. Habis Q belajar apa? Itu nggak tahu, lupa. Tree RPS. traversal, Bang. Apa? Setelah Q nanti kami akan belajar tree traversal gitu, Bang. Tri. Udah ada ada dikirim RPS itu di WA atau di e-learning? RPS pembelajaran selama semester itu. Di e-learning cuma nampak listnya aja doang, Bang, tapi nggak ada buat RPS tuh. Boleh. Tolong kirim ke aku. Cuma di Abdul SS aja, Bang. Oke. Nanti kan kalian, kalau aku hitung pertemuan 8 tuh tanggal 11. Tanggal 11 bulan 3. Nah, itu kan kalian UTS. Oke. Ya, kalian UTS. Kalau soal-soal UTS-nya tuh yang kayak pertemuan pertama aku bilang tuh, nggak ingat nih kok, soalnya waktu itu kami kan UTS-nya offline di kelas. Jadi dikasih kertas, dijawab tuh pertanyaan di kertas tuh. Tah dikasih kertas, bes tuh soalnya di papan, di Infokus lah, tayang di Infokus, terus tuh jawab di kertas. Tah di kertas tuh terus ada soalnya, aku lupa tuh. Jadi nggak ada lagi data sama aku, nggak ada aku simpan. Untuk hari ini, si Mori udah ada belum? Oh, belum ada Mori, nggak apa. Kita gas terus. Kebut soalnya nih. Belajar tentang linguis. Oke. Linguis. Semua struktur data itu bisa beragam cara implementasinya. Yang penting dasarnya tuh yang kalian pelajari di MK. Kayak link list tuh apa definisinya, kayak mana dia perilakunya, habis itu fungsi-fungsi apa aja, nama-nama fungsinya itu pun bisa beragam. Nggak ada kepastian bahwa untuk nambahin data itu udah pasti push, atau kadang-kadang kalau di referensi lain mungkin ada nama kasih tambah datanya tuh insert, masukku data node. Kan kalau linguist itu kan macam rantai ya dia representasinya. Tetap nggak pakai pin. Kan kalau ini sedikit materi dulu ntar sebelum kita fokus ke kode program. Kan kalau linguist tuh nggak kayak itu juga. Pertama sini ada node head, itu nih list node pertama, list node pertama, nih head, nih node 1 gitu kan, nih node 2, head nih tunjuk ke node 1 tunjuk ke node 2. Oh ya, di sini ada datanya berapa kayak terserah. Sini kan pointer untuk tunjuk ke node selanjutnya. Tuh node yang terakhir tunjuk atau ke 0. Nah, konsepnya tetap kayak gini di semuanya, tapi cara implementasinya tuh bisa beragam gitu. Kadang-kadang ada yang taruh nama fungsi untuk tambahin node-nya tuh namanya push, ada yang kasih namanya, kalau tempat Prof Taufik dulu, pada zaman dahulu kalau waktu Prof Taufik masih ngajar SKA, kok salah namanya add, lupa aku. Kok beda-beda tuh, penting konsepnya sama. Oke, di lab yang kayak aku bilang, kita fokusnya ke kode program, karena di materi itu udah paling bahas di MK, malah udah ada udah ada pakai gambar-gambar kan, jauh lebih mudah dimengerti gitu kan. Oke, pertama kita belajar link list hari ini. Nanti kita belajar stack. Link list kan ada dua jenis, ada singly, ada doubly dengan circular link list. Nah, kalau singly link list yang cuman bisa nunjuknya searah gini, kayak ini kan singly link list namanya. Nah, tetap dibangun menggunakan node-node. Kayak head ini sebenarnya node, di mana setiap node itu terdiri dari data, ini penambahan nih, dengan pointer next. Yang pokoknya tuh, yang paling penting tuh setiap
setiap kita belajar link list, itu setiap linknya tuh, setiap satu paketnya nih, kalau kita bilang mata rantainya tuh, itu terdiri dibangun menggunakan node namanya. Nah, setiap node itu terdiri dari data dengan pointer next. Pokoknya itu aja yang paling penting dari bagian node itu. Sedangkan key ini penambahan, nanti aku bahas kenapa aku ada tambahin key. Ini penambahan ya, bukan pokok, bukan yang paling penting. Yang paling penting tuh data dengan pointer next. Tetap dasar link list, yaitu dia merupakan struktur data kayak array. Kita gunakan struktur data untuk menyimpan sekumpulan data gitu kan, kayak array yang udah kita belajar. Atau di Java mungkin dalam pakai hash map ya, atau map atau list lainnya gitu kan. Ini juga di link list atau stack atau queue kita gunakan untuk nyimpan data. Jadi di setiap node ini nyimpan data dia. Nah, itu data angka 8 nih kalau di array kan, misalnya di index 0 ya kan, array data index 0 sama dengan 8, array data index 1 berapa 7 atau berapa gitu kan. Nah, gitu juga link list kita gunain untuk simpan data. Spesialnya link list ini udah bisa nyimpan data, bisa juga nyimpan alamat dari node selanjutnya. Nah, kalau link list ini ngomongin node. Kalau array kita ngomong index. Nah, jadi setiap yang kita lihat di sini ini merupakan node. Head ini adalah node sebenarnya. Head ini adalah node. Dia juga sebenarnya punya bisa simpan elemen atau data, dengan satu lagi bisa simpan pointer untuk node selanjutnya di head nih. Tapi tujuan head bukan itu. Tujuan head itu cuman untuk permulaan link listnya tuh dari mana, kepalanya kan, head artinya kepala. Jadi head ini menunjuk node pertama, udah cukup gitu aja. Selanjutnya kegunaan head tuh bukan untuk nyimpan data, melainkan dari head inilah permulaan kita menjelajahi link listnya. Nah, kalau kayak di array kan dari kita jelajahi atau traverse atau jejaki array-nya itu kan pakai for integer i sama dengan 0, i kurang dari berapa, traverse atau akan menjejaki dari indeks 0, indeks 1, indeks 2 sampai akhir. Nah, kalau di link list pakai head nih bantuannya, head dari node 1 ke node 2 sampai habis sampai 0 gitu. Oke, di sini library gue pakai mungkin ada yang beda sedikit ya. Ada library dari C++. Nah, ini cuma tambahan aja nih, stdbool nih untuk masukin nilai boolean. Sisanya ini udah pernah lihat lah kan. Kalau stdbool ini untuk nilai boolean yang true or false kan, bahasa C kan biasa kalau true selain 0 ya. False 0, lupa aku. False 0 selain 0 maka true. Nggak salah gitu ya. Nah, kalau pakai stdbool.h ini maka kita bisa buat keyword true dengan false-nya. Kode yang aku buat nih dari berbagai referensi, bukan cuma satu referensi. Mungkin ada yang keliru pemahaman aku, tolong maklumi. Ini juga udah aku buat penjelasan-penjelasan yang sebisa aku. Oke, dalam buat link list, pasti pertama kita buatnya head dulu, struct node pointer head. Jadi dia cuman kayak aku bilang tadi, cuma untuk nunjuk node pertama aja, kayak gitu aja. Nggak menggunakan integer data, integer key dalam struct node nih nggak dipakai, dia cuma ini aja yang dipakai. Terus itu di link list, terutama single link list, itu terdapat beberapa operasi. Operasi pertama itu ngecek link listnya kosong atau enggak. Nah, kayak mana cara cek link listnya kosong? Cara ceknya itu adalah kita cek apakah head sekarang itu nilainya 0. Kalau iya dia 0, maka link listnya kosong. Kalau false, yang dikembalikan dari fungsi ini, yang mana fungsi ini bertipe bool, itu kembaliannya false, berarti head-nya ini nggak nunjuk ke 0, melainkan dia nunjuk ke node pertama. Jadi maknanya apa? Link listnya tidak kosong, tidak ada isinya gitu.
Itu fungsi pertama. Tipenya bool. Misalnya nggak mau nih pakai library std bool tuh, boleh, nggak apa-apa. Hapus aja library std bool tuh, pakai fungsi yang ini. Integer is empty, integer. Kembaliannya yang kayak aku bilang tadi, kalau 0 head sama dengan 0 dikembaliinnya 0 berarti false. Kalau selain 0 berarti true gitu kan. Kalau true berarti kosong linknya. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua mungkin di beberapa referensi size ya, ukuran ya. Kalau aku lebih suka bilangnya panjang. Link listnya tuh udah berapa panjang gitu kan. Nah, link listnya berapa panjang? Itu kita hitung link listnya itu berapa panjang dengan cara kita buat sebuah node pembantu untuk menjejaki. Jadi kita gunain node yang bernama current. Ini current artinya kan sekarang atau yang kini gitu kan. Ini kita gunakan si current ini untuk menjejaki setiap node pada link list kita yang udah kita bentuk pastinya. Dimana current ini nilai awalnya tuh di sini di for nih kan. Di for ini nilai itu sama dengan head. Berarti maksudnya apa? Misalnya kita punya link list yang kayak gini, head kan nunjuk ke node 1. Maka kita punya node baru namanya current. Namanya current ini nunjuk apa yang lagi ditunjuk oleh si head. Kan kalau aku buatnya di sini current sama dengan head, berarti nilai current sama dengan nilai head. Head ini ngapain? Apa nilai isi head ini apaan? Nunjuk ke node 1. Otomatis si current ini juga nunjuk ke node 1. Jadi head ini jangan diubah. Head ini cuma penanda aja kepalanya gitu. Kepala jangan digeser-geser ke, jangan ubah urutannya tuh dari kepala, pundak, lutut, kaki, jangan ubah jadi pundak, kepala, lutut, kepala, kaki, jangan. Tetap biarin lah kepala tetap di atas, jangan diubah ke tengah, jangan. Biarin tetap di atas, kepala tuh di atas. Kita gunakan yang pembantu lainnya, node pembantu. Kan biasa kita bilang variabel pembantu. Nah, di sini node pembantu. Karena kita mainan node, karena kita deklarasinya struct node itu bintang. Bintang ini kan maksudnya pointer gitu kan. Oke, nilai si current yang pertama sama dengan head, berarti dia nunjuk ke node pertama. Lalu lakukan perulangan selama dia tidak sama dengan 0. Maksudnya kan current pertama tunjuk node 1, nanti lanjut ya. Current ini nunjuk ke node 2, lanjut lagi, current ini nunjuk ke 0. Nah, kalau udah 0 berhenti gitu kan maksudnya. Nah, kalau selama tidak tunjuk ke 0, apa yang lakuin setiap iterasi atau update-nya tuh ngapain? Si current tunjuk. Ini artinya tuh current sama dengan current panah. Ini operator panah kan, kita ada operator tambah, kali, bagi, kurang gitu kan. Modulo, ini panah namanya. Untuk bermain dengan pointer pakai panah. Nah, kalau current ini setiap iterasi update-nya dia nunjuk ke bagian selanjutnya. Contohnya di sini kan current ini kenapa gede? Current sekarang nunjuk ke node 1. Jadi current ini nyimpan nilai node 1. Di iterasi selanjutnya kan diupdate dengan cara current sama dengan current itu panah next. Maksudnya apa? Current sekarang diisi dengan nilai yang disimpan oleh si next di sini. Next di sini simpan apa? Simpan alamat dari node selanjutnya. Maksudnya apa? Maka si current sekarang nunjuk ke yang ditunjuk selanjutnya. Nah, maksudnya itu lanjut penjejakan lah gitu kan. Dari node 1 lanjut ke node 2. Nanti lanjut lagi. Current sama dengan current tunjuk next. Nah, di sini kan next-nya di sini kan nyimpan apa dia? Tunjuk ke 0 lah kita bilang kan. Nah, berarti update si current ini sekarang tunjuk ke 0 gitu. Gitulah maksud update-nya di sini. Ini akan terus dipakai pemahamannya. Current panah next, yaitu current sekarang diisi dengan nilai node selanjutnya gitu kan. Ini akan terus pakai nih pemahaman nih. Oke, di setiap iterasi ngapain? Increment variabel panjangnya tuh. Atau mau lebih simpel lagi, mau buat kode sok profesional ini terserah lah. Nah, buat gini, aneh juga. Jangan kita buat kode program yang mudah dipahami ya. Terus itu fungsi panjang ini mengembalikan nilai panjang yang udah kita hitung tadi. Jadi misalnya contoh di link list yang ada di sini,
berarti ada dua node, berarti panjangnya tuh 2 gitu. Tuh hitung panjang link listnya. Habis itu ada metode apa lagi? Ada fungsi cetak. Fungsi cetak nih untuk mencetak link listnya dari sini sampai akhir untuk mencetak link list yang udah kita bangun. Ini cuma aku percantik-cantik sedikit bentuk link list sekarang. Habis itu head itu nanti nunjuk ke node pertama. Node pertama itu berisi data key dengan datanya. Aku buat kayak itu di sini. Di sini kan aku pakai while PTR tidak sama dengan 0. PTR ini kayak aku bilang tadi, node pembantu untuk kita menjejaki setiap node pada link listnya. Kayak tadi juga PTR ini bernilai head, berarti PTR ini nunjuk ke node 1 gitu kan. Habis itu PTR ini nanti ya bukan increment ya. Kalau kita for biasa di looping untuk menjejaki array di sebelum-sebelumnya kan increment kita bilangnya kan. Ini bukan increment, ini kita lanjut menjejaki ke node selanjutnya. Aku nggak tahu istilahnya apa. Pokoknya kayak aku bilang tadi di iterasi pertama current ini nunjuk node 1. Kalau sekarang PTR berarti ya. PTR ini nunjuk ke node 1. Oke, mantap sekali tulisan aku udah mulai cantik di Paint. Pertama si PTR ini tunjuk ke node 1 gitu kan. Node 1 nanti lanjut lagi. PTR ini diubah nilai itu menjadi nilai yang disimpan di pointer next nih. Nanti lanjut lagi ke sini gitu. Jadi PTR tuh selama tidak sama dengan 0, maksudnya selama tidak nunjuk 0 sini, apain dia? Cetak apa yang dipegang oleh PTR itu sekarang. Itu yang cetak itu adalah key dengan datanya. Nanti aku kasih tahu maksud aku buat key di sini apa. Kok bisa aku nambahin key di sini? Padahal konsep dasarnya tuh nggak ada key itu. Yang ada tuh data dengan pointer next. Itu aja konsep dasarnya. Tapi aku tambahin key, nanti maksudnya apa. Jadi ini dicetak isi setiap node, yaitu key dengan datanya. Nggak cocok dengan kita nih. Kalau yang punya aku nih, berarti kayak gini. Head, setiap node tuh ada 3. Ini, sini ada key-nya berapa? Key-nya apa? Key ini sebuah urutan angka. Misalnya ada 2 node, berarti key-nya node pertama itu key-nya itu 1, node kedua tuh key-nya 2 gitu. Nah, kayak inilah kira-kira. Sini datanya berapa? 8 ya. Ini pointer next untuk tunjuk ke node selanjutnya. Ya, kayak itu, kayak di atas ditunjuk ke 0. Oke. Nah, inilah kira-kira kalau link list yang punya aku nih. Dicetak tuh nanti head, nanti aku run programnya biar nampak. Head nunjuk ke node pertama, isi node pertama tuh key-nya 1, habis itu nilai itu yang disimpan di node pertama adalah 8, habis itu lanjut lagi ke node kedua, key-nya itu 2, dan nilai yang disimpan di node kedua adalah 7. Nah, gitu-gitulah. Itu untuk fungsi cetak untuk menampilkan link listnya. Nah, sini aku translate ke bahasa Indonesia biar mudah sedikit. Untuk penambahan node pada link list, aku buat namanya tuh tambah node gitu kan. Kalau buat push, add, terserah. Kalau aku di sini buatnya tambah node. Memiliki parameter. Nah, ini namanya parameter ya. Ini penting sekali. Ketika kita buat fungsi, habis itu kita ada buat kurung biasa nih, itu ada isinya dalam ini namanya parameter. Sedangkan ketika kita kirim nilai nanti, nah ini ada fungsi main nih. Ada fungsi main, kita panggil sebuah fungsi, lalu kita kirim nilai. Nah, nilai yang kita kirim ini namanya argumen. Itu penting sekali itu ya. Diuji itu di sidang nanti, selama sih. Oke, fungsi tambah node ini ngapain? Pertama, alokasikan dulu memori. Yes, alokasi memori. Kalau dalam C kita mainnya alokasi memori karena kan bahasa tingkat rendah langsung bermain dengan memori dia. Jadi bisa langsung kita buat sebuah node baru, struct node, bintang node baru, itu node yang mau kita tambah ke dalam link list kita tuh. Ngapain? Kita mau buat malloc. Malloc tuh
sebuah fungsi yang digunakan untuk mengalokasikan memori, malloc, memory allocation. Itu untuk mengalokasikan memori dalam komputer kita, seukuran berapa? Seukuran size of, seukuran struct node. Jadi kan struct node kita ukurannya segini lah kan, ada integer 4 bytes, ada integer key 4 bytes, itu ada struct node bintang next, pointer next ini seukuran struct node juga, berarti tambahin lagi gitu kan. Kok ukuran node inilah dialokasikan memori di dalam komputer kita. Dialokasikan memori, ini cuman casting aja, nggak perlu diperhatiin kali, cuman casting. Hasil dari ini di cache menjadi seperti ini untuk dialokasikan memorinya. Malloc ini salah satu fungsi yang terdapat dalam library stdlib.h. Jadi kalau mau pakai malloc, harus pakai malloc, harus masukin into stdlib.h tuh. Bang, casting itu untuk apa? Saya Casting casting ini struct not pointer. Itu apa? kayaknya bilang untuk memastikan yang dikembalikan dari fungsi malloc nih, dia tipenya kayak ini kan. Kalau casting yang biasa kita buat tuh, misalnya kan ada float angka 1 dengan 7.5 gitu kan. Kita membuat integer angka gitu kan, kita casting dari si angka 1, otomatis si kawan ini bernilai 7 gitu kan, karena dari float 7,5, kalau dalam integer cuma dibaca 7 aja gitu kan. Nah ini kan casting nih, kita casting angka 1 menjadi ke dalam integer. Kayak itu juga kalau si malloc ini mungkin convention kebiasaan ya, kalau dilihat di dokumentasinya tuh hasil dari malloc ini bagusnya di casting, bagusnya. Mau tes nggak di casting, oke nanti kita tes ya. Nah, simpan, run, kalau error berarti harus casting gitu. Gitu pokoknya di casting dari malloc, hasil dari malloc tuh di casting menjadi ke dalam bentuk ini, biar bagus dialokasikan memori itu sesuai dengan yang kita minta. Jadi aku hapus, kita tes ya runnya apa hasilnya. Proses dalam penambahan node dalam linked list tuh betul-betul harus dipahami. Kemungkinan besar tanya di ujian. Ini nggak perlu tambahan dari aku. Yang perlu tuh nih, kita isi node baru ini, kan kita buat node baru sekarang kan. Dalam kasus aku ada key, ini untuk key, ini untuk nilai datanya, ini untuk pointer next-nya. Pointer next. Oke, bintang ini D ya, ini huruf D, data. Nah, key dan itu nilai data itu pointer next. Key-nya tuh kita isi dengan key yang nanti dikirim dari fungsi main. Terus itu datanya tuh data yang simpannya. Oke. Terus itu next untuk bagian next ini, untuk bagian next-nya tuh itu sama dengan head. Maksudnya apa? Yang ditunjuk oleh head. Kayak aku bilang tadi, kayak yang di sini tadi current ya, kalau salah current sama dengan head, atau PTR sama dengan head. Maksudnya apa? PTR nih nunjuk apa yang ditunjuk oleh head. Gitu juga sekawan nih, node baru nih, dia menunjuk apa yang ditunjuk oleh head. Berarti head menunjuk node 1, dia pun menunjuk ke node 1. Nah, gitulah. Key-nya tadi sesuai yang dikirim dari fungsi main, datanya tuh dikirim dari fungsi main. Next ini adalah yang ditunjuk oleh head. Terus tuh si head ini sekarang sama dengan node baru. Maksudnya apa? Si head bukan lagi nunjuk ke node 1 karena ada node baru. Melainkan head ini nunjuk ke node baru. Nah, jadi proses 1 pertama ada node baru. Node baru ini nunjuk apa yang ditunjuk oleh head. Terus itu baru head ini nunjuk ke node yang baru. Nah, gitu proses penambahan node pada linked list. Wait, kayaknya aku masih ada slide punya Bapak. Yes, ini punya tahun aku nih. Mana gambar-gambar banyak tuh. Ini dia. Ini dari gambar pertama. Kondisi linked list-nya kan kayak ini. Head tunjuk ke node 1, node 1 tunjuk ke node 2, node 2 tunjuk ke 0. Oke, kita mau tambah ini, node baru nih ke dalam linked list kita. Maka proses 1 adalah
node baru itu nunjuk ke suatu node. Oh ya, proses penambahan linked list kalau yang kayak aku kasih contoh tadi, nah ini kan tunjuk tuh di sini kan, node baru nunjuk ke node 1, itu head tunjuk ke node yang baru. Otomatis linked list kita berubah jadi head, itu node baru, node 1, node 2, 0, gitu kan. Nah, kalau di slide Bapak ini menggunakan proses penambahan node linked list yang lain. Bukan ditambahinnya tuh head, itu node baru, itu node 1, node 2, bukan. Tapi dalam slide Bapak ini, node baru itu di tengah-tengah nih Bapak mau taruhnya. Boleh. Nah, salah. Dia cara penambahan node baru dalam linked list itu ada 3. Yang kayak aku kasih nampak tadi, itu penambahannya di awal, head, itu node baru, itu node 1, dan seterusnya. Atau nambahinnya tuh insert after, kita bilangnya ini. Kita tambahin node baru setelah node yang pertama. Jadi tengah-tengah nih node barunya. Boleh. Atau yang cara yang terakhir tuh append, kok salah nama fungsinya, terserah, penambahan fungsi terserah. Itu nambahin node-nya tuh yang di terakhir. Jadi ini kan head, node 1, node 2, node baru 0. Nah, gitu cara tambahinnya. Kalau yang dari slide Bapak nih, kita lihat cara yang kedua, insert after. Di node-nya ini ditambahin setelah node ini. Caranya kayak mana? Node baru nunjuk ke node yang sedang ditunjuk oleh si node sebelumnya nih. Node 1 ini kan nunjuk ke node 2. Jadi node baru ini nunjuk apa yang ditunjuk oleh node 1. Itu node 2. Itu node yang 1 tadi, node yang sebelumnya, nggak lagi nunjuk ke node 2, tapi dia diganti nunjuk ke node yang baru. Jadi linked listnya kayak ini. Nah, ini udah cara insert yang lain ya. Dasarnya tapi tetap kayak ini. Mudahnya pun, yang mudahnya kayak ini. Untuk penambahan node pada linked list. Terus itu ada fungsi lainnya tuh aku tambahin juga, ini bukan fungsi pokok. Namanya tuh balikkan. Balikkan tuh maksudnya kita ubah arah linked listnya tuh yang dari